Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Anggik Artwork. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba lagi menceritakan salah satu kisah yang dibilang kisah ini sangat unik teman-teman ya. Teman-teman pasti mengetahui bahwa Rahwana itu adalah kakak tertua ya dari saudara yang lainnya gitu ya. Dan Rahwana itu hanya memiliki 3 saudara ya, 4 saudara bersama dengan Rahwana ya. Ada Rahwana, Kumbakarna, Surpanaka, dan Wibisana. Namun kenyataannya teman-teman, jika kita lihat secara seksama, jika kita perhatikan secara seksama bahwa sebenarnya ada yang lebih tua lagi dari Rahwana. Jadi bisa dibilang Rahwana itu sebenarnya punya kakak teman-teman. Nah, sebenarnya punya kakak. Siapakah dia? Nah, mari kita bahas nantinya dan kita lanjut ke videonya. Baik teman-teman, jadi saya ceritakan dulu ya dari awal supaya teman-teman juga mengerti bahwa di sebelah selatan India, nah, jauh dari hutan dan Dhaka ya, jauh dari tempat pengasingannya Rama, terdapat sebuah kerajaan yang namanya itu Pelebur Gangsa. Nah, Pelebur Gangsa ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Begawan Somali dan mempunyai 4 anak, yaitu Detya Polanem, Detya Jamul Mali, Detya Plaste, dan yang paling kecil itu adalah seorang wanita cantik yang bernama Dewi Sukesi atau Diah Sukesi. Nah, ketiga putranya ini itu berwujud raksasa teman-teman. Nah, yang berbeda itu cuma satu, yaitu wanita cantik ini ya, yang si bungsu, dia itu rupanya itu bukan raksasa, melainkan wanita cantik. Dan Dewi Sukesi ini adalah wanita yang suka dengan ilmu-ilmu kerohanian ya. Dia senang mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu dan bertekad ingin mempelajari salah satu ilmu yang bernama Sastra Jendra Ayuningrat. Nah, dia bertekad siapa yang bisa memberikan ilmu tersebut kepada dia, kepada Dewi Sukesi, maka Dewi Sukesi akan menikahinya. Nah, begitu tekad Dewi Sukesi untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah, ke cerita yang lainnya, di seberang laut India Selatan juga terdapat sebuah kerajaan yang namanya Lokapala. Nah, Lokapala ini dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Waisrawa. Nah, karena Prabu Waisrawa ini sudah berumur, jadi tahta kerajaannya ini diberikan kepada anaknya, yaitu Sang Danapati. Nah, Sang Prabu Danapati ini mendengar berita bahwa Dewi Sukesi membuka suatu sayembara, siapa yang bisa memberikan ilmu Sastra Jendra Ayuningrat tersebut akan dinikahi oleh Dewi Sukesi ini. Dan Prabu Danapati juga tergila-gila, terpukau dengan kecantikan dari Dewi Sukesi dan berniat untuk menikahinya. Setelah menuju ke Pelebur Gangsa, setelah mengikuti sayembara, ternyata Prabu Danapati ini ditolak teman-teman karena tidak bisa memberikan ajian Sastra Jendra Ayuningrat tersebut. Jadi lamaran dia itu ditolak teman-teman. Lalu mengadulah kepada ayahnya, yaitu Prabu Waisrawa. Nah, Prabu Waisrawa, ayahnya ini mengaku menguasai ilmu tersebut, mengaku menguasai ilmu Sastra Jendra Ayuningrat tersebut. Jadi Sang Danapati ini meminta ayahnya untuk meminangkan putrinya tersebut, meminta bantuan ayahnya untuk meminang Dewi Sukesi tersebut untuk diberikan kepada dirinya sendiri ya, kepada Prabu Danapati. Jadi ayahnya ini menyanggupi permintaan Danapati dan langsung menuju ke Pelebur Gangsa untuk meminangkan Dewi Sukesi untuk diberikan kepada anaknya. Berangkatlah Prabu Waisrawa tersebut ya. Setelah sampai di Pelebur Gangsa, setelah melakukan berbagai negosiasi dengan Dewi Sukesi, akhirnya Dewi Sukesi menyanggupi hal tersebut. Lamaran dari Prabu Waisrawa akan diterima setelah Dewi Sukesi menerima ajian tersebut. Jadi pada malamnya itu, Prabu Waisrawa bersama dengan Dewi Sukesi melakukan sebuah ritual untuk
memberikan ajian sastra Jendra Ayuningrat tersebut kepada Dewi Sukesi. Namun Dewa Siwa tidak berkenan terhadap ritual tersebut karena mengetahui ada niat jahat di balik ilmu yang akan diberikan kepada Dewi Sukesi. Jadi Dewa Siwa mengutus Dewa Kama dan Dewi Ratih untuk mengganggu proses berjalannya ritual tersebut. Dan akhirnya ritual tersebut agak terganggu. Dan ya kalau Prabu Wesrawa sih masih gangguannya tuh masih bisa diatasi ya, karena Prabu Wesrawa ini adalah salah satu petapa yang mempunyai keimanan yang kuat ya. Kekuatan batinnya itu sangat kuat sekali untuk menghadapi berbagai macam hambatan-hambatan. Jadi hambatan dari Dewa Kama itu tidak berpengaruh terhadap Prabu Wesrawa. Namun justru Dewi Ratih berhasil menggoda Dewi Sukesi, sehingga Dewi Sukesi melakukan tindakan-tindakan yang kurang mengenakan gitu ya. Dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang tidak diinginkan. Akhirnya terjadilah suatu peristiwa antara keduanya ya teman-teman pasti mengerti lah ya, antara laki-laki dengan perempuan yang berada dalam satu kamar yang bilang pada malam hari juga ya bakalan terjadi sesuatu yang seperti itu lah ya, nggak perlu diperjelas lagi. Maka terjadilah peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi, teman-teman. Dan keesokan harinya, pagi-paginya, mereka menghadap ke Begawan Somali. Dewi Sukesi menyatakan bahwa siapapun yang memberikan ajian Jendra Ayuningrat tersebut kepada dirinya, dia akan menikahinya. Jadi Dewi Sukesi akan menikahi Prabu Wesrawa ya, dan Dewi Sukesi tidak mau menikahi Danapati karena sumpahnya seperti itu, teman-teman. Sumpahnya itu siapapun yang memberikan ajian tersebut, maka dia akan menikahinya. Maka dia akan menikahi pria tersebut. Karena yang memberikannya adalah Prabu Wesrawa, jadi yang dinikahi Prabu Wesrawa, teman-teman, bukan Danapati ya. Setelah pernyataan Dewi Sukesi tersebut dan Prabu Somali juga menghendaki hal tersebut, maka Dewi Sukesi diajaklah ke Gunung Gokarna, tempat pasraman dari Prabu Wesrawa. Nah, setelah beberapa bulan, sang Danapati tidak sabar lagi menunggu kedatangan Dewi Sukesi yang dijemput oleh ayahnya. Dan berangkatlah Prabu Danapati menuju ke pasraman ayahnya, yaitu di Gunung Gokarna. Dan alangkah terkejutnya bahwa Dewi, wanita yang diidam-idamkan, yang parasnya cantik, yang selalu diimpi-impikan oleh Prabu Danapati, justru ayahnya sendirilah yang menikahi wanita tersebut. Jadi sang Danapati itu marah, teman-teman, marah luar biasa kepada ayahnya dan kepada Dewi Sukesi. Dan akhirnya Danapati membunuh ayahnya di pasraman tersebut. Dewi Sukesi karena melihat suaminya terkapar, melihat suaminya meninggal, dan Dewi Sukesi ini tidak mau mati di tangan Danapati, maka Dewi Sukesi bunuh diri, teman-teman. Bunuh diri dan jasadnya jatuh di samping suaminya, di samping Prabu Wesrawa. Dan setelah hal tersebut, Danapati ketakutan karena dia sadar bahwa sesuatu yang dilakukannya ini itu di luar kehendaknya, itu ya, di luar batasnya, dan yang seharusnya Danapati tidak melakukan hal tersebut. Namun Danapati melakukan hal tersebut, teman-teman. Jadi dia merasa terpuruk, merasa tertekan, dan akhirnya ketakutan, dan akhirnya pergi dari pasraman ayahnya tersebut. Namun hal tersebut diketahui oleh saudara-saudara dari Dewi Sukesi, yaitu Detya Polahe, Detya Prahasti, dan Detya Jamremali. Dan Detya Polahe saat melihat jasad saudarinya Dewi Sukesi, dia melihat ada suatu darah, ada suatu daging yang keluar dari perutnya. Karena memang Dewi Sukesi dalam saat di pertapaan tersebut sedang hamil, teman-teman, sedang hamil. Jadi Detya Polahe melihat ada sesuatu daging yang keluar dari perutnya Dewi Sukesi, dan
Setelah disempurnakan, dibersihkan, keluarlah daging-daging yang berlumuran darah tersebut ternyata adalah bayi, teman-teman. Dan totalnya ada 4 bayi. Nah, yang pertama keluar itu adalah bayi yang kulitnya itu kemerah-merahan, teman-teman. Dan yang kedua, bayi yang ukurannya agak besar dan warnanya itu agak putih, agak keputih-putihan itu warnanya. Dan yang ketiga ada bayi yang warnanya agak hitam. Dan yang keempat itu bayi yang warnanya itu agak kekuning-kuningan. Nah, bayi-bayi tersebut dibawa oleh Detyopolahu dan menghadap ke ayahnya, yaitu Prabu Somali. Dan dari Prabu Somali memberikan nama kepada bayi-bayi tersebut. Nah, bayi yang pertama yang warnanya agak kemerah-merahan tersebut diberi nama Rahwana. Rah itu artinya darah dan Wana itu artinya hutan. Karena memang kulit Rahwana itu agak kemerah-merahan seperti darah, teman-teman. Jadi diberikan nama Rahwana. Dan yang kedua itu adalah Kumbakarna. Karena karna atau telinganya Kumbakarna itu agak besar, teman-teman. Jadi diberi nama Kumbakarna. Lalu yang ketiga itu wanita, cewek, dan diberi nama Surpanaka. Dan yang terakhir diberi nama Wibisana, karena konon katanya diramalkan akan menjadi seorang kesatria yang hebat dan berguna bagi dunia. Nah, keempat anaknya Dewi Sukesi ini dirawat dan dididik oleh Begawan Somali dan hingga akhirnya menjadi dewasa. Setelah dewasa, maka disuruh bertapa di tempat pertapaan ayahnya dulu ya, di Gunung Gokarna tersebut. Nah, bertapalah keempat saudara ini ke Gunung Gokarna dan memohon kepada Sang Hyang Jagatnata. Dan Sang Hyang Jagatnata berkenan atas tapa yang dilakukan oleh 4 bersaudara ini. Nah, setelah mendapatkan anugerah, Rahwana bersama adik-adiknya berkumpul lalu pulang ke Pulau Bergangsa. Mereka lalu melaporkan kepada eyangnya, yaitu Prabu Somali, tentang hasil tapanya. Dan setelah mendengar hasil tapanya, sudah menganggap bahwa cucu-cucunya ini sudah dewasa. Jadi sudah siap untuk menerima kenyataan dan latar belakang dari meninggalnya ayah dan ibunya dari Rahwana dan saudara-saudaranya. Dan alangkah terkejutnya Rahwana setelah mendengar kematian ayah dan ibunya, dan akhirnya dendam dengan kakak tirinya, yaitu Danapati. Dan namun dendamnya ini tidak dikehendaki oleh kakeknya, oleh Prabu Somali. Namun setelah berbicara dengan pamannya ini justru mendukung permintaan atau dendam dari Rahwana. Dan akhirnya mereka menuju ke Lokapala untuk menyerbu kerajaan Lokapala, teman-teman. Dan setelah sampai di Lokapala, mereka langsung menyerang kerajaan tersebut dan akhirnya Rahwana menghadap Danapati. Namun Danapati di sini meminta damai, teman-teman. Damai karena Rahwana ini sudah dianggap sebagai saudaranya ya, dan memang saudara sih ya, karena Danapati dengan Rahwana ini saudara, cuma beda ibu aja gitu ya, beda ibu dan satu ayah. Karena saudara, jadi Danapati meminta agar Rahwana itu berdamai, teman-teman. Dan Rahwana dengan dendamnya itu tidak mau berdamai dan akhirnya perang melawan Danapati. Namun Rahwana berhasil dikalahkan karena Danapati memiliki ajian yang namanya ajian Rawa Rontek, teman-teman. Jadi dibunuh bagaimanapun, asalkan darah dari Danapati tersebut menyentuh tanah, Danapati akan hidup lagi. Walaupun badannya dipotong-potong sekecil-kecil mungkin, tapi darahnya itu menyentuh tanah, maka Danapati ini bisa hidup kembali. Jadi susah untuk mengalahkan Danapati dan akhirnya Rahwana menyerah. Namun Danapati ini berbaik hati kepada Rahwana, justru memberikan kesempatan yang kedua kepada Rahwana untuk berdamai. Bahkan Rahwana bersama saudara-saudaranya ini diberikan jabatan, diberikan kedudukan di kerajaan Lokapala. Dan Rahwana menyanggupi hal tersebut dan menjadi bagian dari kerajaan Lokapala. Nah, beberapa tahun berlalu, Danapati ini berniat untuk pergi ke hutan untuk menyempurnakan ilmu-ilmunya untuk bertapa. Dan dia memanggil Rahwana
untuk memberikan mandat kepada Rahwana untuk menjaga kerajaan Lokapala. Danapati ini percaya 100% menaruh kepercayaan kepada Rahwana. Namun Rahwana meminta supaya Ajang Rawaronte yang dimiliki oleh Danapati ini diberikan kepada Rahwana. Karena menurut keterangan Rahwana, jika terjadi sesuatu, jika misalnya ada musuh datang menyerang ke kerajaan Lokapala secara tidak terduga, takutnya Rahwana kalah dan Rahwana tidak bisa memegang amanat yang diberikan oleh Danapati tersebut. Jadinya Rahwana meminta kepada Danapati untuk memberikan sementara Ajang Rawaronte tersebut, dan Danapati menyanggupi hal tersebut. Dan dengan kesepakatan bahwa setelah Danapati selesai dari bertapa, Rahwana mengembalikan Ajang Rawaronte tersebut kepada Danapati. Dan setelah Ajang Rawaronte tersebut diberikan kepada Rahwana, justru Rahwana berkhianat, teman-teman. Rahwana justru menantang Danapati dan mengajak duel untuk terakhir kalinya Danapati. Namun sayangnya Danapati menyanggupi hal tersebut, dan akhirnya mereka berperang, dan akhirnya Danapati kalah, teman-teman. Kalah karena Ajang Rawaronte tersebut sudah diberikan kepada Rahwana. Jadi Rahwana yang sudah pasti menang gitu ya, karena memegang Ajang Rawaronte tersebut. Jadi Rahwana tidak akan bisa mati. Justru Prabu Danapati lah yang akan mati ya, karena sudah kosong, dia nggak bawa Ajang apalagi gitu. Dan ya gini ya, agak Danapati ini sudah menaruh kepercayaan kepada adiknya gitu ya, Rahwana. Justru dikhianati oleh Rahwana. Ya, karena memang Rahwana ini dipenuhi dengan nafsu kekuasaan dan dendam yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadinya Rahwana juga nggak pikir panjang, selama ada kesempatan ya bunuh aja Danapati ini gitu. Dan merebut kerajaan Lokapala. Jadi Rahwana secara resmi mendeklarasikan dirinya itu sebagai raja dari kerajaan Lokapala. Dan kerajaan Lokapala ini diganti namanya menjadi Alengka. Dan paman-pamannya, Ditya Polahe, Jambulmali, dan Prahasta ini diberikan kedudukan, diberikan jabatan sebagai patih dari kerajaan Alengka. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi sebenarnya Rahwana itu mempunyai kakak lagi yang namanya itu Prabu Danapati. Namun beda ibu aja gitu ya. Saudara beda ibu. Jadi menurut teman bagaimana dengan cerita yang ini? Nah, kita agak kesulitan menentukan tokoh protagonis dan antagonis dari cerita ini ya, teman-teman. Dan yang benar dan salah itu yang mana itu kita sulit untuk menentukannya. Seperti Rahwana, jika menurut teman-teman Rahwana itu baik dalam cerita ini ya, baik atau jahat, dan Danapati itu sebenarnya baik atau jahat, ya teman-teman silahkan diskusikan di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini ya. Kita sudah membahas dari kelahiran Rahwana sampai Rahwana menjadi raja di Alengka ya, teman-teman. Nah, cerita ini saya berdasarkan sebuah buku yang ditulis oleh Wayan Nurkancana. Jadi jika teman-teman ada sedikit perbedaan versi gitu ya, yang namanya Bali mungkin beda versi yang dengan yang cerita yang di Jawa ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya. Kita itu saling melengkapi gitu teman-teman ya. Dan jika ada pertanyaan lain silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kita sama-sama diskusi ya teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video yang seperti ini, silakan teman-teman subscribe channel ini, like dan komen di kolom komentar di bawah. Dan tuliskan juga cerita apa yang harus saya bahas di video saya selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dan sampai jumpa.